أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatan-kenikmatannya yang luar biasa, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu merupakan nikmat secara dohiriyahnya. Adapun nikmat secara batiniahnya, kita diberi petunjuk oleh Allah, ditunjukkan jalan menuju surga dengan menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Atas pemberian Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, sehingga kita bisa mendapatkan, bisa menikmati, bisa menjalankan hidayah berupa Quran hadis jamaah ini. Maka atas perjuangan beliau disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih setia, yang masih selalu mencari ilmu di dalam thalabul ilmi, ridho melonggarkan waktunya untuk mengkaji, memahami hadis, maka atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Hatinya tetap supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari-nya Kitabul Haid. Nomor babnya 18, nomor hadisnya 319. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifa tahilu. Babu kaifa, babnya bagaimana tahilu ihram. Siapa al-haidu, perempuan yang haid, bil haji, dengan haji, wal umroti, dan umroh. Bab menjelaskan bagaimana ihramnya perempuan yang haid untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Lais an Uqail an Ibni Syihab an Urwah an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, kharajna, keluar kami, ma'an nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hajjatil wada'i, di dalam haji wada'. Famina, maka sebagian dari kami, man, ada orang, ahala, yang ikhram, siapa orang, bi umroti, untuk umroh. Jadi pada waktu kami melaksanakan, pada waktu kami keluar bersama Nabi, yaitu pada waktu haji wada,
sebagian dari kami itu ada orang yang niat ikhramnya untuk umroh. Wa minna, dan sebagian dari kami man, ada orang ahala yang ikhram siapa orang bihajin dengan haji. Sebagian lagi ada yang niat ikhramnya itu untuk haji. Faqadimna, maka datang kami Makkah, di Mekah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa ahroma, yang ikhram siapa orang bi umrotin, dengan umroh, walam yuhidi, dan tidak membawa hadiah siapa orang, fal yukhlil, maka supaya lukar dia. Ketika kami datang di Mekah, lalu Nabi bersabda, barang siapa yang niat ikhramnya itu untuk umroh dan tidak membawa hadiah, maka dia supaya lukar. Jadi lukar ya, setelah melaksanakan umroh ya, dia lukar karena tidak membawa hadiah. Jadi lukar umrohnya, kemudian mengambil ikhram lagi atau niat ikhram lagi untuk haji, untuk hajinya. Waman, dan barang siapa ahrama, yang ikhram siapa orang bi umroti, dengan umroh, wa ahga, dan membawa hadiah dia, fala yuhilu, maka tidak boleh lukar dia, hatta, sehingga yuhilu, lukar dia, binahri hadihi, dengan menyembelih hadiahnya. Binahri, dengan menyembelih dia, hadihi, pada hadiah. Dan barang siapa yang ikhram, niat ikhram untuk umroh, tapi dia membawa hadiah, maka dia tidak boleh lukar sampai dia menyembelih hewan kurban, sampai dia menyembelih hadiahnya atau hewan kurban. Waman, dan barang siapa ahala, yang ikhram siapa orang bil haji, dengan haji, fal yutimma, maka supaya menyempurnakan dia, hajahu, pada hajinya. Dan barang siapa yang niat ikhramnya itu adalah niat ikhram haji, maka dia supaya menyempurnakan ibadah hajinya. Maksudnya jangan sampai melanggar terhadap ketentuan-ketentuan haji ya. Jangan sampai melanggar terhadap ketentuan-ketentuan haji. Qalat, berkata siapa Aisyah, fahidtu, maka had aku, falam azal, maka tidak henti-henti aku, opo haidun, orang yang haid, hatta, sehingga kana ada opo yaumu arafati, harinya Arafah, tanggal 8 malam 9.
tanggal 8 malam 9 Yaumul Arafah. Walam ahil dan tidak ihram aku ila kecuali bi umrotin dengan umroh. Jadi niat ihramnya Aisyah itu adalah haji tamattu. Dia niat ihramnya mengambil ihram untuk haji tamattu. Fa amaroni maka perintahni kepadaku siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an angkudo bahwa melepas aku roksi pada rambutku ketika haid ya, Aisyah diperintahkan oleh Nabi untuk melepas rambutnya, maksudnya rambut yang dilengketkan itu dilepas. Wamtashito dan bersisir aku, wa ukhila dan ikhram aku bil haji untuk haji. Yang tadinya dia niat ikhram untuk umroh di bulan haji atau haji tamattu, karena Aisyah haid maka diperintah oleh Nabi untuk melepaskan rambutnya dan bersisir, kemudian mengambil ikhram haji. Wa agruka dan meninggalkan aku al umrota pada umroh. Aisyah tidak mengerjakan ibadah umroh, tapi mengerjakan rangkaian ibadah haji. Fafa'altu maka mengerjakan aku dalika pada demikian itu apa yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu dia membatalkan ikhram umrohnya, kemudian mengambil ikhram untuk ikhram haji. Hatta sehingga qada itu menyelesaikan aku haja pada hajiku, sampai Aisyah selesai di dalam mengerjakan rangkaian ibadah haji. Faba'asa maka mengutus siapa Nabi ma'i bersamaku Abdurrahman pada Abdurrahman ibn Abi Bakrin As-Siddiqi, saudara laki-lakinya. Wa amaroni dan perintah siapa Nabi ini padaku an a'tamiro bahwasanya umroh aku, maka na umroti sebagai gantinya umrohku minat Tan'im dari tanah Tan'im. Dan Nabi perintah kepadaku untuk mengerjakan umroh yang ditemani oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar itu sebagai gantinya umrohnya Aisyah, karena haid waktu itu ngambil mikot dari tempat tanah Tan'im, ngambil mikotnya dari tanah Tan'im. Babu iqbalil mahiti, bab menghadapnya orang yang haid. Babu iqbalil mahiti, bab menghadapnya haid. Wa idbarihi dan membelakangnya haid. Maksudnya mulainya haid dan akhirnya haid. Wakuna dan ada siapa nisaun beberapa perempuan, nisaun beberapa perempuan
Ya ba'asna mengutus mereka ila Aisyata pada Aisyah bidurajah dengan wadah, fiha di dalam wadah al-kursufu kapas, fihi di dalam kapas asufrotun kuning-kuning darah. Jadi para wanita itu mengutus kepada Aisyah dengan membawa wadah yang mana di dalam wadah itu terdapat kapas yang ada warna kuning-kuning darah. Jadi mau ditanyakan, jadi wanita-wanita itu ingin menanyakan tentang kapas yang ada warna kuning-kuning darah. Maksudnya ya, apakah ini sudah suci dari haidnya atau masih dalam keadaan haid. Jadi kapasnya itu dioleskan ke tempat keluarnya darah, kemudian dilihat ternyata masih ada kuning-kuningnya. Nah, ini mereka hendak menanyakan kepada Aisyah, ini masih haid atau sudah suci. Fatakulu, maka berkata siapa Aisyah, la takjalna, jangan tergesa-gesa kalian, hatta sehingga taroina melihat kalian al-qassata pada kain al-baydoa yang putih. Turitu mengendaki siapa Aisyah bidzalika dengan demikian itu kain yang putih, at-tuhro suci, minal haidoti dari haid. Lalu Aisyah berkata, kalian janganlah tergesa-gesa menganggap bahwa itu suci dengan munculnya atau kapas yang masih ada warna kuning-kuning darah itu. Jangan menganggap bahwa itu sudah suci sampai kalian lihat kain putih yang dioleskan pada kemaluannya ternyata masih putih, berarti itu sudah suci. Berarti itu sudah suci dari haid. Jadi kalau kain putih dioleskan kepada kemaluannya kok ternyata masih ada kuning-kuning darah, itu menunjukkan berarti haidnya belum selesai. Tapi kalau sudah dioleskan ternyata kainnya masih putih, kainnya tetap putih, berarti dia sudah suci dari haid, tinggal mandi junubnya. Wabalago, dan sampai binta Zaid pada anak perempuannya Zaid ibni Sabit, opo anna nisaan, sesungguhnya orang-orang perempuan iku yadauna, minta mereka bimasobihi, pada beberapa lampu, min jaufil laili, di tengahnya malam, yang durna melihat mereka
ila tuhri pada suci. Ila tuhri pada suci. Jadi sampai kabar pada anak perempuannya Zaid bin Sabit bahwa perempuan-perempuan itu minta beberapa lampu dari tengah malam untuk melihat apakah sudah suci, ya. Apakah sudah suci. Jadi ada perempuan, ya, ada perempuan-perempuan di tengah malam minta lampu untuk melihat, ya, untuk melihat apakah sudah suci. Jadi disenteri, ya. Kemaluannya itu disenteri, kemudian dilihat apakah sudah suci dari haid. Faqalat, maka berkata siapa bintu Zaid, anak laki-lakinya, anak perempuannya Zaid, mengapa? Karena ada siapa an-nisa'u perempuan, yasna'na mengerjakan mereka, hadza pada ini, nyenteri kemaluannya, ya, kemaluannya dikasih lampu. Wa'abad, dan mencela siapa anak perempuannya Zaid, alaihina atas mereka perempuan. Lalu anak perempuannya Zaid berkata, kenapa perempuan-perempuan itu kok melakukan hal seperti itu, ya, menyenteri kemaluannya untuk melihat apakah suci atau masih haid. Dan Zaid, anak perempuannya Zaid itu mencela kepada mereka, artinya ingkar dengan apa yang dikerjakan oleh perempuan-perempuan itu. Maksudnya nggak perlu disenteri, ya. Kemaluannya itu nggak perlu disenteri untuk melihat apakah sudah suci atau masih dalam keadaan haid. Cukup dengan kain putih, kemudian dioleskan, dilihat kainnya apakah masih putih, bersih, atau ada darah kekuning-kuningannya. Kalau memang putih bersih berarti sudah suci dari haid. Tapi kalau masih ada kuning-kuningnya berarti masih dalam keadaan haid. Itu yang dimaksud bintu Zaid mencela kepada mereka. Kenapa harus berbuat seperti itu? Kan cukup hanya dioleskan saja. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Hisham an Abi an Aisyah anna Fatimah binti Abi Hubaisin iku kanat, ada siapa Fatimah, tustahadu istihadoh, fasa'alat, maka bertanya siapa Fatimah an-Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fatimah binti Abi Hubaisin dia diistihadohkan, kemudian dia bertanya kepada Nabi, Nabi saya istihadoh, Nabi gimana ini? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, dalika, demikian itu istihadoh, iku irkun urat. Irkun urat maksudnya bukan darah haid, bukan darah haid, tapi darah yang keluar dari rahim yang terluka, itu namanya irkun. Walaisat, dan tidak ada apa istihadoh iku bil haidotin haid, bukan
Ya, istighadah itu bukan haid. Faida aqbalat, maka ketika menghadap opo haidatun waktu haid, fadai, maka meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat. Ketika haid itu datang sesuai dengan kebiasaan sebelum istighadah, maka kamu supaya meninggalkan sholat, ya. Supaya meninggalkan sholat. Maka khusus untuk ibu-ibu ini, kaum wanita, supaya betul-betul teliti dan hafal, ya, dan hafal ketika datang bulan, biasanya tanggal berapa, minggu keberapa, hari apa, gitu. Itu harus betul-betul dihafal, karena itu untuk menentukan nanti ketika terkena istighadah, ya. Maka diambil haid kebiasaannya sebelum istighadah. Maka ketika sudah waktunya haid, ya, sampai kebiasaannya, maka dia supaya meninggalkan sholat. Wa idza adbarat, dan ketika membelakang apa haid, maksudnya selesai kebiasaan, selesai haidnya, faktasili, maka mandilah kamu, wasoli, dan sholatlah kamu. Ketika kebiasaan haid itu selesai, maka kamu supaya mandi dan sholat, meskipun masih mengeluarkan darah istighadah. Meskipun masih mengeluarkan darah istighadah, karena bukan haid, maka dia wajib mengerjakan sholat. Ketika sudah selesai kebiasaan haidnya tersebut tanggal berapa, dan biasanya haidnya sebelum istighadah itu berapa hari, maka di situ setelah itu dia supaya mandi dan mengerjakan sholat. Maka perlu dipahami, khususnya kaum perempuan harus bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istighadah. Darah haid itu kental hitam kuning-kuning, sedangkan darah istighadah itu seger dan kuning-kuning. Babun, bab la taqdi, tidak membayar siapa al-haidu, orang yang haid, as-sholata, pada sholat. Jadi orang yang haid itu tidak perlu membayar sholatnya. Wakala, dan berkata siapa Jabir ibn Abdillah wa Abu Sa'id anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tada'u, meninggalkanlah kalian orang yang haid as-sholata, pada sholat. Jadi ketika kalian datang bulan, ketika kalian haid, ya, maka kalian supaya meninggalkan sholat, tidak perlu sholat, dan juga tidak perlu membayar sholat karena haid. Hadasana Musa ibn Ismail qala hadasana Hamam qala hadasana Qatadah qala hadasani Mu'adah annamra'atan, sesungguhnya perempuan, qalat, berkata siapa perempuan, li Aisyata, pada Aisyah. Jadi ada seorang perempuan yang bertanya kepada Aisyah, atajazi, adakah membayar siapa ihdana, salah satu kami, sholataha, pada sholatnya ihdan,
idza tahurat, ketika suci siapa ihdan. Wahai Bu Aisyah, kalau orang yang haid itu sudah suci, apakah sholatnya itu dibayar? Apakah dia harus membayar sholatnya? Faqalat, maka berkata siapa Aisyah? Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, aharuriyah, adakah orang Haruriyah, adakah perempuan Haruriyah, anta kamu? Lalu dijawab oleh Aisyah, apakah kamu itu golongannya orang-orang Haruriyah? Jadi golongannya Ahurariyah itu orang yang mewajibkan membayar sholat bagi orang yang terkena haid. Jadi orang haid ketika sudah suci, maka dia wajib membayar sholatnya. Itu di kalangan orang-orang Haruriyah. Atau Haruriyah ini bisa dikatakan Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij. Kuna, ada kami, nahidu had kami, ma'an Nabi, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya di zaman Nabi. Fala ya'muruna, maka tidak perintah siapa Nabi pada kami bihi, dengan membayar sholat. Ketahuilah wahai perempuan Haruriyah, kami di zaman Nabi haid, maka Nabi tidak memerintahkan kami agar membayar sholat. Jadi nggak ada perempuan yang haid di zaman Nabi kemudian Nabi perintah untuk membayar sholatnya, itu tidak ada. Auqalat, atau berkata siapa Aisyah, lafadznya fala naf'aluhu, maka tidak mengerjakan aku hu, pada membayar sholat. Atau lafadznya fala naf'aluhu, fala ya'muru nabih, atau fala naf'aluhu, kami tidak membayar sholat ketika suci dari haid. Jadi menurut hadis ini berarti perempuan yang haid itu tidak membayar sholat, ya, tidak perlu membayar sholatnya. Namun kalau puasa, ketika haid, selesai haidnya wajib dibayar puasanya. Nah, itu wajib dibayar puasanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.